Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam nuansa pencerahan hati. Teriring doa untuk kita semua senantiasa selalu dalam rahmat, berkah, ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Disadari atau tidak, kita sering dalam menjalani hidup dan kehidupan ini menginginkan sesuatu yang seharusnya saya harus begini, saya harus mendapatkannya, saya harus memperolehnya, saya harus bukan menikmati yang ada. Sehingga ketika kita sering hidup dengan apa yang seharusnya bukan menikmati yang ada, langsung atau tidak langsung akan menjadikan ketidaknyamanan di hati. Ketahuilah, kita ingin hidup tentram, tenang, damai, dan untuk itu pula kita harus mengenal hambatan-hambatannya. Hambatan yang menjadikan kita tidak tenang, tidak damai, tidak nyaman dalam hidup ini adalah kenegatifan. Yang pertama, kenegatifan itu berupa ketidaksabaran. Saat tidak sabar, percayalah, mulai dalam batiniah kita bergejolak. Saat tidak sabar, terjadi hilang keseimbangan aspek fikir, aspek kerohanian kita, kejiwaan kita, batiniah kita, suasana hati kita. Saat hadir ketidaksabaran akan berbuah hal-hal yang negatif. Yang kedua, yang menjadikan hambatan dari nilai-nilai yang muaranya negatif adalah amarah yang dahsyat. Saat marah, hilang kestabilan jiwa. Dari awalnya tidak sabar, akhirnya meletup jiwa, timbul amarah. Semakin dahsyat amarahnya, semakin tidak nyaman sesungguhnya. Kemudian yang berikutnya ada hambatan untuk memperoleh kedamaian adalah merasa suasana hati yang tertekan dengan kondisi yang seharusnya namun belum didapatkan. Dia tidak bisa diamati hidupnya saat ini untuk mensyukuri yang ada. Semakin konflik batiniahnya, tertekan dengan masalah ekonomi, tertekan sakit yang belum juga kunjung tersembuhkan, tertekan dengan nuansa kehidupan rumah tangganya yang belum juga pulih. Terjadi saja gesekan sehingga disharmoni selalu menghiasi hidup dan kehidupannya dengan sanak famili, handai tolan, karib kerabat, tetangga dan sebagainya. Adanya sebuah tekanan-tekanan hidup karena bermula dari keinginan yang seharusnya tidak bisa untuk mengontrol dirinya, sehingga timbul ketidaksabaran, amarah, timbul suasana hati yang tertekan. Ini pun hambatan besar. Berikutnya adalah dari situ timbul mulai keputusasaan. Aku sudah berbuat, aku sudah melakukan ini, aku sudah berdoa, aku sudah. Timbul sebuah keputusasaan. Untuk itu, maka penting hambatan-hambatannya ini untuk kita latih. Kalau ketidaksabaran boleh jadi menjadi jiwa keseharian, kita latih terus.
dengan memperbanyak fikir, zikir, fikir, menerima sesuatu dengan ridho. Karena orang yang ridho, dia akan mensyukuri yang ada. Ketika dia mensyukuri yang ada, dia mampu mensikapi sesuatu dengan sabar, disikapi masuk ke gerbang hikmah, tidak hanya berputar-putar pada logika semata. Dan untuk itu dia harus merasa selalu wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Karena dia merasa selalu bersama Allah maksudnya, maka terhias sabar, innallaha ma'as sabirin. Sulit kita sabar kalau tidak merasa selalu kehadiran Allah selalu ada pada diri kita. Kita tidak pernah sendiri. Kemudian otomatis jiwanya mulai tenang, maka amarahnya pun teredam, bisa diredam. Dan itu pun dengan zikrullah, itu pun dengan keterpautan hati pada Allah, sehingga perasaan tertekan dia lepas semua. Karena percayalah, persoalan apapun, sekecil apapun terasa besar kalau tidak kita pautkan pada Allah. Tapi sebesar apapun masalah tetap biasa saja kalau kita terpaut pada yang maha besar, Allah Subhanahu wa ta'ala. Otomatis akhirnya hilang keputusasaan. Wala tayasu min rauhillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu maka penting keluhan-keluhan yang ada dalam jalan hidup ini, percayalah dia akan menjadi hambatan segala hal-hal yang kita inginkan. Sebaliknya, saat kita mampu stop berkeluh kesah, kita tidak fokus pada keinginan, insya Allah keinginan pun saat hati kita lapang, akhirnya kita akan gapai atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, saya akan menutup dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala surah Al-Fajr ayat yang ke-27, 28, 29 dan ayat yang ke-30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah pada Rabbmu. Kalau sudah kita kembalikan kepada Allah, insya Allah nuansa sabar menghiasi kita. Kita hidup dengan apapun bukan yang seharusnya, kita tetap syukuri yang ada. Saat ini, detik ini juga alhamdulillah. Kalau kita kembalikan kepada Allah, insya Allah amarah pun kita bisa reda dan terhindar dari keputusasaan, serta senantiasa selalu kalau hati terpaut kepada Allah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, akhirnya kita lapang tetap, Allah pun menurunkan keridoannya pada kita. Wasisikan, ingat selalu pada khuli fi ibadi wa dukhuli jannati, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Posisikan senantiasa la haula wala quwata illa billah, tiada daya upaya apapun kita untuk taat, terhindar maksiat, melainkan saat kita taat merupakan karunia rahmat Allah. Saat terhindar hal yang tidak kita inginkan pun Allah karuniai kemampuan kita bisa terhindar dari hal yang tidak Allah ridhoi. Itu semua biiznillah, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Latih terus senantiasa kita hamba Allah yang hakikatnya la haula wala quwwata illa billah, total, sehingga mantap tauhid kita, la ilaha illallah. Kita nafikan semua yang ada, kita isbatkan tiada yang Rahman Rahim, yang
memberikan perlindungan, kedamaian, keselamatan, rezeki, kemudahan, kesembuhan, kedamaian Allah. Kalau sudah demikian, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam syurgaku, syurga dunia, kelapangan, ketenangan, kenyamanan, kedamaian di hati. Semoga Allah rahmati, berkahi senantiasa kita semua dalam bingkai keridhaannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.